Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril mu'minin wal muhsinin. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat pada kita, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah salat subuh dan mengikuti pengajian sampai hari ini dengan baik dan lancar. Selawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat, kemudian mengikuti apa-apa yang disunnahkan, diteladankan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan cara-cara memutuskan apa-apa yang penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan akan bersama Rasulullah di surga Jannatul Na'im. Pak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama saya ucapkan terima kasih kepada BKM, terutama Ustaz Anwar yang sudah memberikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk sebenarnya tidak bertausiah, mungkin ini cerita tetangga aja, kenal-kenalan. Saya sebenarnya sudah 6 tahun di sini ya. Kadang nampak, kadang enggak. Mas saya dibanding di masjid. Dekat aja. Cuman satu hari mungkin Ustaz Anwar ini nggak tahu dari mana, saya biasanya di belakang aja. Dan tidak banyak juga berceramah, tapi untuk supaya Bapak Ibu yakin saya bisa ceramah, saya terangkan latar belakang sedikit ya. Nanti dikira Ustaznya nipu-nipu lah kan, tak bertanggung jawab ilmunya. Saya aslinya orang Perbaunan, Bengkel. Sejak bertugas di UIN, pindah-pindah lah. Kira-kira 2018 saya kesini. Kemudian sepanjang riwayat pendidikan saya banyak di pesantren di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi saya satunya juga di UIN Yogyakarta, di aliyahnya di pesantren Muallimin di Klaten, Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu ada yang orang Klaten pindah ke sini. Saya sekolah di sana, Muallimin Klaten di Jawa Tengah. Kemudian S2 dan S3-nya di UIN Sumatera Utara. Itulah kira-kira. Jadi sepanjang belajar saya itu, masa belajar kira-kira ya kalau dihitung dari ibtidaiyah studi Islamnya 21 tahun, itu saya nggak pernah sekolah umum. Jadi sekolahnya sekolah Islam, pesantren, studi Islam lanjut. Kira-kira itu saya jelaskan supaya ada pertanggungjawaban bahwa saya juga belajar tentang ya. Tapi begitu pun 21 tahun belajar sampai S3 dan doktoral, saya juga tak paham semuanya. Jadi kadang-kadang mau nyampaikan ini, milih-milih juga lah mana yang paham dan sudah saya amalkan, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita itu berada di bulan Rajab, tepatnya 12 Rajab. Ada beberapa hal yang perlu kita amati, kita pahami dalam memaknai bulan Rajab ini.
beberapa pemahaman dan praktek umat Islam di bulan Rajab itu beberapa dipengaruhi oleh praktek orang-orang Arab sebelum hadirnya Islam dan setelah hadirnya Islam. Yang pertama saya mau terangkan, Rajab ini Bapak Ibu bahasa apa? Rajab bahasa apa? Nah itu artinya Rajab itu artinya penghormatan atau kedamaian, perdamaian dalam bentuk yang lain, dalam akar kata yang lain maknanya gencatan senjata. Kenapa dikatakan begitu? Karena Rajab ini bagi orang Arab sebelum masuknya Islam itu bulan yang disucikan untuk berhenti perang. Karena orang Arab ini suka perang, sampai sekarang pun masih di Syria, di Sudan, Darfur. Makanya bulan Rajab ini adalah satu bulan dari 4 bulan yang disucikan orang Arab sebelum Islam. Karena harus ada gencatan senjata perang. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka nanti orang Arab sebelum Islam ini menyambut bulan Zulqa'dah. Ini bukan menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Jadi orang Arab Islam itu bulan sucinya 4: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi mereka masa tenang, bulan tenang untuk menyambut Zulqa'dah. Nah, dalam masa tenang itu apa yang mereka lakukan? Ini cerita Arab sebelum Islam. Ya. Nanti saya cerita bagaimana Islam kemudian memaknai bulan Rajab ini. Kenapa orang Arab sebelum Islam masuk mensucikan bulan Rajab? Ini ditradisikan di satu suku Arab namanya Muzal. Jadi bahasa atau pengenalan lainnya Rajab ini namanya Rajab Muzal. Yaitu suku Muzal ini sangat menghormati bulan Rajab ini. Nah mereka lah kemudian yang mengajarkan kepada suku-suku yang lain, ayolah kita hormati bulan Rajab. Dalam bahasa yang lain, tadi Rajab Muzal, bahasa lainnya adalah Rajab Asam, Rajab Al-Asam, artinya Rajab yang sepi, Rajab yang sepi, bulan yang sepi. Artinya apa? Orang gak riuh berperang, tetapi berdamai, gencatan senjata sebentar, sampai 4 bulan ke depan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di bulan yang mereka hormati? Itu adalah ada 4 hal. Yang pertama ibadah, yang kedua sedekah, yang ketiga itu silaturahim di dalam bahasa kita, yang keempat dalam bahasa umum ini berbuat baik. Jadi kalau kita bungkus ini 4 hal, namanya melakukan kebaikan. Nah, kemudian datanglah Islam. Nabi Muhammad SAW itu salah satu kaidah yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih, ulama-ulama usul fikih itu ma'ruf. Ma'ruf itu artinya Islam hadir tetap menghormati kebiasaan-kebiasaan yang dianggap oleh Islam, Allah dan Rasul itu baik untuk dihormati. Tidak dihapus sama sekali. Tapi ada juga yang dihapus kalau bertentangan dengan ajaran. Jadi bulan Rajab yang dihormati ini
juga dihormati oleh Rasulullah SAW. Tetapi belum ada hadis-hadis yang itu dalam studi, dalam kajian ilmu hadis itu lemah dan palsu, Bapak Ibu sekalian. Misalnya tentang puasa, tapi saya tak berdebat tentang itu ya. Kalau Bapak Ibu mengamalkan, ada ustadz yang apa, silakan aja. Ini saya cuma kasih tahu apa yang saya tahu saja. Nah, kebetulan saya di UIN itu Fakultas Usuluddin. S3 saya itu akidah filsafat. Jadi di antaranya adalah studi hadis, ini juga sangat diperdebatkan poin-poin hadis. Kemudian hadis-hadis tentang amal baik di dalam bulan Rajab itu masih diperdebatkan hadis-hadis. Tetapi intinya Rasulullah sebenarnya juga menegaskan di masa kapanpun kita memang harus berbuat baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, masalahnya adalah di soal bahasa. Kenapa saya bilang soal bahasa? Karena Al-Quran, hadis itu dalam bahasa Arab. Sementara kita orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Pernah Bapak Ibu jalan-jalan ke toko buku atau melihat buku kamus bahasa Indonesia? Kamus besar bahasa Indonesia 1 juta kosakata. Pernah nggak lihat? Saya tidak pernah. Kabar terakhir kata menteri yang baru saja dilantik itu Menteri Pendidikan, kita baru punya 300.000 kosakata bahasa Indonesia. Sementara bahasa Arab itu sudah bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat lama. Ada kamus 5 juta kosakata bahasa. Jadi jauh sekali, 5 juta dengan 300.000 kosakata. Artinya kita punya keterbatasan dalam memaknai Al-Quran dan hadis. Saya kasih contoh. Ada di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab itu sejumlah kosakata yang di dalam bahasa Indonesia itu hanya 1 bahasa Indonesia. Kita artikan 1. Sampai di sini saya ingin menyarankan kepada kita semuanya, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, itu sebaiknya dibaca juga artinya, terjemahannya itu, supaya Bapak Ibu terutama yang tidak paham bahasa Arab itu memahami apa petunjuk Allah itu. Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, pernah nggak melihat Al-Quran yang berbahasa Arab itu? Di sampingnya ada terjemahan berbahasa Arab. Pernah lihat? Yang sudah haji dan umroh, saya belum pernah. Dulu di pesantren saya ada Al-Quran yang berbahasa Arab itu, di sampingnya ada artinya dalam bahasa Arab. Kami dulu pegang itu supaya menguasai bahasa Arab. Jadi itu latihannya. Tapi kenapa Al-Quran yang berbahasa Arab itu di Arab ada artinya berbahasa Arab? Untuk apa? Apa artinya? Artinya orang Arab sendiri sekalipun itu tidak benar-benar bisa memahami Al-Quran yang berbahasa Arab. Apalagi kita orang Jerman, mana tak paham kan ya bahasa Arab. Apalagi kita bahasa Indonesia kita terbatas kosakata. Makanya dulu di masa Rasulullah menyampaikan wahyu, orang-orang Arab itu sebagiannya bingung dengan Rasul itu. Apa
yang dicakapkan Muhammad ini? Heran, ini bahasa apa ini? Padahal itu orang Arab yang disampaikan Rasul ini. Kosakatanya kan bahasa Arab. Inna anzalnaka Qur'anan Arabiyyan. Kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu katakan, tidak ini gila ini Muhammad ini. Yang disampaikan itu apa? Syair bukan kayak syair. Ada satu kitab klasik kuno Bapak Ibu, namanya Diwanul Arabi, administrasi kearaban. Isinya menjelaskan dulu ketika Al-Quran itu datang, itu tidak satupun orang yang ahli menilai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya ada satu profesi yang bisa dianggap menjadi juri atau menilai Al-Quran ini disampaikan. Namanya penyair, syairun, penyair. Karena penyair ini dia punya kosakata menjelaskan keindahan, menjelaskan kegagahan, kewibawaan, kekuasaan raja-raja, punya dia kosakata yang bisa digambarkan. Jadi waktu Nabi menggunakan kosakata yang indah, yang orang Arab sendiri jarang dengar, itu penyair dipanggil. Coba dulu ini apa yang dibilang Muhammad ini, kata bangsa-bangsa Quraisy. Kok aneh ini bahasa Arab, tapi kami tak paham kan? Kata penyair itu, memang ini ada mirip-mirip syairnya, tapi kayaknya nggak sesuai juga sama paham saya. Metode saya. Jadi apa namanya? Penyair sendiri kan? Karena itulah datang turun. Sebab satu ayat turun di dalam surah Yasin yang sering kita baca itu. Apa bunyinya? Bapak Ibu? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa. Surah Yasin itu bukan syair kata Allah. Kami tidak mengajarkan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Sejak saat itulah posisi penyair profesinya gugur. Pelan-pelan penyair turun, gak laku lagi karena sudah ditiadakan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada soal kenapa kita membaca Quran yang berbahasa itu harus menggunakan terjemahan supaya memahami kosakata dengan baik, walaupun tadi bahasa Indonesia itu terbatas. Ini pernah saya ceritakan sama almarhumah mama saya. Mama saya ini orang Jawa, udah agak sepuh, 60-an. Saya saran dia kan membaca Quran habis subuh. Mama tuh kalau baca Quran supaya lebih mendalam ini meresapi, paham artinya apa yang ditunjukkan oleh Allah itu, baca juga artinya. Oh gitu, dibacanya lah. Begitu dibacanya 2 kali, marilah cerita sama saya. Gak sanggup lah membaca artinya nih katanya. Kenapa? Ngeri kali rupanya artinya. Rupanya pas dibacanya surah Waqiah. Surah Waqiah tentang kiamat. Gak sanggup. Jadi dibaca biarlah dapat pahala sedikit-sedikitnya. Tak paham gak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengamalkannya, boleh juga, supaya bisa lebih merasakan. Nah, saya kasih contoh. Ada di dalam bahasa Arab, dalam Quran juga digunakan. Contohnya khairun. Khairun artinya dalam bahasa Indonesia diartikan baik. Nah, kalau Bapak Ibu pergi umrah atau bicara sama orang Arab, ditanya apa kabar, kaifa, jawabannya khair. Alhamdulillah,
sebenarnya apakah cukup artinya sekedar baik? Tidak. Baik, khair itu adalah kebaikan yang sifatnya menggambarkan suasana kebaikan. Kalau Bapak Ibu punya anak berprestasi, nilainya tinggi, dalam bahasa Arab namanya jayyidun, tapi diartikan dalam bahasa Indonesia baik. Itulah saking terbatasnya kosakata kita. Jayyid, kalau angkanya 9, 10, 9, 10, jayyid kebaikan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, jenis kebaikan yang sifatnya berbeda dengan sekedar dimaknai baik. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengar sesuatu yang sifatnya seni, indah, menyenangkan, nah itu bukan khair. Orang Arab menyebutnya tayyibun, tayyib. Kalau Bapak Ibu mendengar suara yang indah, saya kasih contoh ya, saya agak flu. Wa akhrajatil apa yang terjadi? Enggak ikhlas itu dengan suara saya. Kurang bagus suaranya. Jadi kok nggak dijawab toyib gitu. Kita ulangi lagi ya. Wa akhrajatil ardu menghibur bapaknya. Sebenarnya kan benar-benar baik tapi menghibur dapat pahala. Kalau ada jenis kebaikan yang sifatnya indah, menyenangkan, jauh kata orang tayyib, bukan khair. Nah, ini ada jenis kebaikan yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, hanya oleh kita sendiri. Namanya birrun. Makanya kosakatanya itu di dalam Al-Quran birrun walidain, berbakti kepada orang tua. Ini orang tua saya juga mungkin saya ajari, tapi ini saya nerangkan kosakatanya, bukan ngajari ya. Orang tua saya di sini birrun, menghormati, berbakti kepada orang tua tidak boleh digantikan oleh orang lain. Itu jenis kebaikan namanya birrun walidain. Jadi kalau nanti anak ibu sampai sudah sukses, anak bapak ini sukses, punya uang banyak, dibayarnya orang untuk mengurusi ibu salah, berdasarkan konsep birrul walidain, salah. Saya berani bilang ini Bu, ini untuk orang-orang yang sebaya saya. Bapak saya dan mama saya, meskipun saya sekolahnya jauh-jauh di luar rumah, meninggalnya sama saya 16 hari, 2 minggu sama saya di ujung-ujung. Saya ikut ngurusin, alhamdulillah. Nah, itu nggak boleh digantikan oleh orang lain secara makna konsep. Sesibuk-sibuknya anak ibu yang udah sukses-sukses itu, bilang sama orang itu, sama orang tua tidak boleh digantikan. Sama dengan haji dan umroh. Itu kenapa Bapak Ibu pulang haji dan umroh dipanggil haji mabrur. Itu dalam bentuk akar kata yang lain, birrun. Karena haji dan umroh itu adalah ibadah mencari Tuhan, hakikat Tuhan.
secara makna nanti ada fikih namanya haji badal, itu babnya lain, tapi secara makna konsep yang saya terangkan tadi, Bapak Ibu, jenis ibadah yang tak boleh digantikan apa adalah haji umrah, makanya namanya haji mabrur. Jangan pula Bapak Ibu nanti ada tetangga pulang haji, pulang umrah, dibilang toyib, haji toyib. Kalau haji toyib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ada lagunya, Bang Toyib. Jadi haji umrah, maaf ya, saya harus mengatakan dulu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran nanti, ketika ada makna bahasa baca, kita tahu persis maknanya apa. Ketika ada penceramah mengatakan ini bulan Rajab, Bapak Ibu, marilah kita meningkatkan amal saleh. Apa artinya amal saleh itu? Beberapa penceramah mengatakan amal saleh itu salat, ibadah, sedekah, ada benarnya, tapi kurang tepat. Kalau kita buka kamus soleh misalnya dipakai orang-orang di sini. Saleh bermakna artinya nafi'un, bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu salat puasa itu sebenarnya tidak masuk atau ulama yang mengatakan sesuai konsep yang saya terangkan tadi, tidak termasuk amal saleh. Itu ibadah makna, bukan amal saleh, bukan amal perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang amal saleh itu sedekah yang sifatnya sosial, Bapak Ibu. Tapi sedekah ini ada kategorinya. Memang Nabi bilang, tabassumuka li akhika sadaqatun, senyummu untuk saudaramu sedekah. Itu riwayatnya Bapak Ibu tahu. Riwayatnya itu ada nenek-nenek udah tua, namanya nenek-nenek udah tua. Katakan Nabi, enak kali Nabi orang kaya ini pastilah masuk surga, pastilah masuk surga. Kenapa begitu? Kata nenek, apa yang Nabi anjurkan orang itu bisa. Sholatnya enak, puasa enak, zakat itu orang itu bisa, haji bisa, infak sedekah bisa. Kata orang itu orang kaya punya uang, berarti mereka gampang masuk surga. Sementara aku punya apa? Mau sedekah, mau apa segala macam susah, berat nampaknya punya masuk surga. Kata Nabi, jadi nenek ini punyanya apa? Tak punya apa-apa. Senyum bisa senyum. Kalau senyum bisa, kata nenek. Itu senyum untuk saudaramu sedekah. Itu riwayat. Jadi sedekah pakai senyum itu sedekah orang susah. Janganlah nanti orang masjid datang ke rumah senyum aja. Memang sedekah memang cuma itulah. Datang pulang bawa proposal dari masjid, senyum aja dia ada. Sedekah orang susah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saleh pertama saleh itu berarti amal yang bermanfaat, bermanfaat bagi setiap. Karena itu ketika Rasulullah menganjurkan banyak-banyak amal saleh di bulan Rajab, itu Bapak Ibu carilah mana-mana amal perbuatan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk tetangga, untuk masyarakat. Itu banyak-banyak orang. Itu kategori
kalau banyak-banyak salat sunnah itu bukan amal saleh, itu ya banyak-banyak ibadah salat. Nah itulah di situ kurang lebih kita gunanya mendalami kosakata. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu tadi seperti yang saya sarankan membaca Al-Quran dengan arti. Saya saja yang sebenarnya tidak terlalu ahli bahasa, tapi belajar bahasa. Itu tetap kalau membaca Quran tetap melihat arti. Kadang-kadang saya lihat arti dalam bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Indonesia, supaya bisa tepat. Nah, ada jenis kebaikan namanya ihsan. Dalam arti bahasa Indonesia diartikan baik. Ihsan. Jadi ada orang di dunia ini, Bapak Ibu, sholat dia tidak sholat jemaah tidak, sholat pun tidak, puasa tidak, apalagi haji segala macam. Duduk dia di simpang, di depannya papan catur, gelas kopi, rokok. Nah, bertahun-tahun ya di situ. Tapi begitu ada kecelakaan di simpang itu, dialah orang pertama yang menolong. Nah, ini jenis kebaikan yang tidak semua orang terdorong melakukan. Dia duluan situ, disetopinya semua orang, dibawanya ke rumah sakit. Orang yang di simpang lagi dicatat. Kalau macam kita yang rajin sholat, puasa, dan belum tentu itu ada orang kecelakaan. Yang pertama tak berani di darah dan macam-macam. Karena ada orang yang terdorong melakukan kebaikan seperti itu. Itulah namanya ihsan. Nah, ada lagi namanya ma'ruf, kebaikan yang sifatnya membutuhkan atau di dalamnya ada pengetahuan yang mendalam. Ada dalam Quran ada kata amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh kepada kebaikan artinya kita ketika menyuruh kepada kebaikan harus punya pengetahuan yang mendalam. Sehingga orang yang punya pengetahuan yang mendalam itu namanya dalam bahasa Indonesia arif, bijaksana. Bahasa Arab arif bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ada tanya jawab. Nah, supaya mungkin lebih panjang, saya panjangkan sampai di sini keterangannya. Sengaja saya gantung supaya Bapak Ibu penasaran dan punya pertanyaan. Kalau saya jelaskan semua nanti kapan-kapan saya disuruh ceramah habis bahan saya. Nah, sampai di sini dulu, Bapak Ibu yang ada pertanyaan saya persilakan. Dalam Al-Quran itu yang pertama dulu diproses. Satu sisi ada lagi sabar tersebut juga. Ada satu kata lagi dalam bahasa Arab yang sama artinya. Unsluna. Oh, oke. Bisa dijabarkan apa bedanya dengan ikro dan unslu? Ya, ini pertanyaan kiai kayaknya menguji ilmu. Satu-satu mungkin kalau ada yang nanya lagi nanti setelah ini. Ini pertanyaan yang penting. Ya, satu kosakata yang pertama kali dikatakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad namanya Iqra, membaca, baca. Nah, kalau kita lihat kamus-kamus dan pernyataan ulama-ulama para ahli tafsir, membaca ini kata Iqra itu bukan membaca sekedar membaca redaksi huruf-huruf kalau Iqra, tapi kalau utslu atau tilawah tanda yatslu tilawah musabaqah tilawah itu membaca, dibaca redaksinya Pak. Tapi
Tapi kalau Iqra membaca itu tidak mesti melihat huruf-hurufnya, redaksinya. Kenapa begitu? Karena waktu dibilang dan malaikat Jibril kepada Iqra, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad bingung dia. Pertama dia tak berani lagi membaca dan menulis. Dia kan digelar ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apa mau dibaca? Yang kedua, yang mana yang mau dibaca? Kalau huruf-hurufnya redaksi belum ada materi. Kata sama-sama bertanya kepada Rasulullah, wahyu Allah itu turun dalam bentuk apa, wahai Rasul? Nabi Muhammad itu cerita, ada nanti dalam bentuk makhluk besar di langit, gelap langit itu, dibentangkannya sayap. Yang menyebut malaikat Jibril itu membawa wahyu. Ada kan wahyu, gelap. Nanti ada lagi suara lonceng yang keras sampai telingamu itu sakit. Nanti ada lagi dalam bentuk penyamaran, seperti orang bertanya, seperti bapak tadi bertanya, bisa samaran malaikat Jibril menyamar. Ketika ada hadis itu, hadis arba'in terkenal itu Mahual Islam, itu rupanya dikata siapa itu Rasul, nanya-nanya, tapi dia juga menerangkan, oh itu malaikat Jibril kata Rasul. Nah itu Iqra. Jadi kalau kita dapat perintah Iqra, baca itu bukan membaca buku, bukan sekedar membaca buku, bukan sekedar membaca HP, berita-berita di HP yang sifatnya membaca huruf-huruf, bukan, tapi membaca keadaan yang lebih luas. Kalau kita lanjutkan surahnya, itu ada apa itu ayatnya yang cukup menyentuh. Dibilang gini, innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sungguhnya manusia itu melampaui batas, sewena-wena. Kapan manusia itu merasa sewena-wena? Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia merasa lebih kaya, ketika dia merasa jabatan lebih kuat, kekuasaan lebih hebat. Nah, itu manusia kita ini begitu. Kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih alim, kita itu pasti melampaui batas. Kita ini sedang alim-alimnya, ibadah lagi bagus-bagusnya. Itu nih orang lain pasti kalau ini imannya tipis sekali. Nah itu penyakit kita gitu. Baru pulang haji, kalau tuh nih kayak hajinya kurang mabrur, kayaknya aku yang mabrur. Gitu. Jadi orang puasa ini sholat kurang khusyuk, kan kayak gitu sholat khusyuk. Ini penyakit orang alim, apa ini? Tapi memang itu penyakit kita semua. Kita itu hanya mengakui keberadaan Allah itu pada saat kita merasa di titik yang rendah. Itu Allah sendiri yang bilang, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tapi diingatkan oleh Allah, jangan semuanya karena ayat selanjutnya, inna ila rabbika ruja'un. Itu semuanya itu kembali kepada Allah. Jadi nggak usah sewena-wena. Nah, tilawah ini jelas maknanya dia membaca huruf-huruf, tidak membaca keadaan yang luas, tidak membaca konteks suasana ruang seperti apa. Jadi misalnya kita, Bapak Ibu sekalian yang hormat, banyak kita sampai sekarang itu nggak paham apa maunya Al-Quran. Saya jadikan status WA kemarin ketika membaca berita di Los Angeles itu ada kebakaran sekira 100 km persegi. Jadi itu
satu kota Binjai kira-kira itu, Bapak Ibu. Kebakaran, hangus semua. Kebakaran. Saya baca laporan beritanya di CNN, BBC, laporan-laporan berbahasa Inggris. Bahasanya saya banyak di Metro, Kompas, segala macam. Dikatakan itu disebabkan cuaca dan badai angin. Sama kita kan nggak begitu paham, karena kita nggak pernah mengalami badai macam apa kan, rupanya kok bisa satu kota itu habis api. Nah, sambillah betul kemarin agak rajin macam-macam bukan Bapak Ibu sekalian. Ada rupanya di dalam bukan. Dulu kita baca ini, kita lewati ini, tapi nggak paham gimana bentuknya. Itu Bapak Ibu bisa baca di surah